Ya, oke. Selamat siang. Minggu kemarin saya berikan dua buah video ya, dua buah video di Schoology yang isinya tentang sejarah internet. Ya, mungkin ada yang eh, pernah tahu atau ada yang baru pertama kali mendengar ya sejarah-sejarah asal muasal internet itu dari mana. Tapi yang pasti walaupun kita tidak tahu sejarahnya, saat ini kita sebagai pengguna internet, gitu ya. Sebagai pengguna mungkin malah ada yang pengguna aktif dari internet. Salah satunya adalah dengan aplikasi Zoom yang kita pakai saat ini, itu tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada koneksi internet, gitu ya. Jadi internet saat ini sudah sangat apa ya istilahnya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang sampai kalau misalkan dia kehabisan paket data ataupun nggak punya kuota, istilahnya ya nggak punya kuota atau dia koneksi IndiHome atau internet di rumahnya itu sedang putus, maka dia merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Ya, mungkin ada para siswa di sini yang seperti itu karena sudah sangat istilahnya membutuhkan internet tersebut. Ya, kalau kita lihat dari video yang kemarin, ya itu internet itu asal muasalnya adalah dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, ya Departemen Pertahanan yang mengembangkan proyek yang disebut dengan ARPANET. Ya, di video tersebut ada ya, misal diputar ulang kalau misalkan belum menonton videonya. Nah, Departemen Pertahanan Amerika Serikat tersebut mengembangkan sebuah jaringan, ya, sebuah jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi. Kita tahu kalau dalam tahun-tahun itu, tahun-tahun dikembangkannya itu sudah istilahnya suatu zaman di mana tidak ada peperangan. Ya, kalau misalkan kalian ada pelajaran sejarah yang di dalam mata pelajaran IPS ya, itu kan kita tahu di dunia ini ada perang disebut dengan Perang Dunia Pertama. Kemudian ada juga lanjutannya adalah Perang Dunia Kedua. Mungkin ada yang suka sejarah ya, pernah membahas itu. Nah, Perang Dunia Kedua itu salah satunya yang terjadi di Indonesia ya pada tahun 1945 itu adalah Jepang menyerah pada sekutu. Nah, itu adalah tahun-tahun akhir di mana Perang Dunia akan selesai, Perang Dunia Kedua khususnya. Nah, setelah tahun itu, sekitar tahun 50-an, itu sudah mulai ya bisa kita kenal dengan istilah tahun-tahun yang sudah mulai aman gitu ya, tidak ada perang dunia lagi. Lalu muncullah kalau kita kenal generasi yang pembagian zaman itu ada generasi yang disebut dengan baby boomer ya mungkin generasi kakek nenek kalian ya itu generasi baby boomer. Kenapa disebut demikian adalah karena perang sudah usai dan banyak bayi yang lahir baby boomer ya. Baby itu bayi, boom itu seperti meledak gitu ya. Jadi baby boomer adalah zaman di mana banyak bayi yang lahir karena sudah tidak perang. Nah, setelah itu kan berarti bisa dianggap sebagai zaman yang aman. Ya, zaman yang aman. Lalu orang mulai berpikir, kalau misalkan suatu saat nanti terjadi perang lagi, ya, kalau suatu saat nanti terjadi perang lagi, apakah kita akan tetap menggunakan alat-alat komunikasi yang seperti pada saat itu? Ya, alat komunikasi zaman seperti itu menggunakan yang disebut dengan telegraf. Mungkin ada yang pernah dengar ya, telegraf. Lalu kalau di Indonesia namanya dirubah jadi telegram. Ya, kodenya pakai kode Morse. Pernah dengar seperti itu ya. Kemudian ada telepon. Ada telepon tapi yang masih jadul, yang butuh istilahnya kabel ya, masih menggunakan kabel. Nah, kedua hal tersebut itu rentan terhadap kalau terjadi perang, kabelnya bisa putus atau mungkin diputus oleh pihak lawan.
Nah, kemudian Departemen Pertahanan. Departemen Pertahanan itu mungkin kalau di Indonesia mungkin Kementerian Pertahanan gitu ya, Kementerian Pertahanan atau TNI itu mulai mengembangkan cara berkomunikasi yang menggunakan komputer. Ya, jadi ada komputer dan komputer. Oh, sebelum sampai sana, kalau di zaman perang ada yang tahu nggak? Kira-kira kalau kita berkirim pesan itu pesannya langsung atau enggak? Coba menurut Michael, ya, menurut Michael, kalau kita sedang pada masa perang, Michael misalkan mau kirim pesan kepada Sam, ya, apakah Michael akan mengirimkannya dalam bentuk teks seperti biasa, misalkan eh, Sam nanti kita serang apa, kayak misalkan kalau waktu kalian main apa ya, main PUBG atau main apa itu kan chattingnya langsung ya, berkomunikasi secara langsung karena musuhnya nggak ada yang dengar, gitu kan. Tapi kalau di masa perang itu pasti menggunakan yang namanya kode-kode, gitu ya. Salah satu yang masih dipelajari sampai sekarang itu adalah di pramuka. Di pramuka itu ada yang namanya sandi. Pernah ya, pernah belajar sandi ya di pramuka. Ada sandi rumput, ada semapur, ada morse, itu sandi-sandi. Jadi bukan bukan sandi nama orang ya, sandi. Nah, kalau kita pakai sandi, tentu saja butuh yang disebut dengan penerjemah. Ya, kalau kita baca tulisan yang dalam bentuk sandi rumput, kalau nggak ada penerjemah atau interpreternya, kita juga nggak tahu itu kata-katanya apa. Cuman kayak rumput yang dikirimkan. Nah, dengan adanya komputer, maka sandi tersebut bisa lebih mudah untuk diterjemahkan. Nah, makanya Departemen Pertahanan membuat sistem komunikasi yang menggunakan komputer. Sehingga begitu data dikirim, ya, diterima oleh pihak yang satunya, bisa langsung diterjemahkan. Jadi tidak harus berpikir-pikir ini apa toh pesan yang dikirimkan oleh si A kepada si B. Nah, di komputer masing-masing itu punya penerjemah. Nah, itulah sebabnya dikembangkanlah jaringan komputer pada awalnya itu oleh yang disebut dengan ARPANET. Nah, kemudian ARPANET mengembangkan seperti itu. Cuman kalau zamannya adalah zaman yang damai, itu juga tidak terlalu berguna. Gitu ya, kita mau kirim-kirim pesan yang dirahasiakan kepada teman kita, tapi zamannya adalah damai, zaman yang tenang gitu ya. Kenapa harus pakai sandi? Kenapa enggak kita telepon aja langsung? Gitu kan? Toh jaringan teleponnya juga ada. Nah, karena itu dirasa mungkin manfaatnya tidak terlalu banyak kalau di masa yang aman, masa yang damai, maka ARPANET ini dibagi dua. Ya, ARPANET dibagi dua. ARPANET-nya digunakan untuk bagian pendidikan, ya, masuk ke universitas-universitas. Kemudian yang untuk militer itu dibuatlah yang disebut dengan MILNET. Ya, kalau kamu tonton di videonya ada. Jadi ada ARPANET yang dipisah jadi dua, ARPANET dan MILNET yang disebut dengan DARPA Internet. Ya, yang ARPANET itu berkembang terus sampai saat ini. Ada jaringan internet yang hampir di setiap rumah itu ada. Bahkan ada yang saat ini adalah internetnya nirkabel, tidak pakai kabel ya. Kalau kamu internetan pakai HP, isi kuota di kartunya, itu kan kita nggak pakai internet yang berkabel. Internetnya wireless. Wirelessnya pun menumpang di jalur telekomunikasi dari provider internet, provider Telkom, atau mungkin provider kartu kartu yang ada di HP masing-masing. Nah, kemudian yang Milnet juga berkembang sendiri, tapi kita tidak tahu. Jadi itu karena bentuknya rahasia ya, rahasia yang ada di dalam Departemen Pertahanan, ya, khususnya Departemen Pertahanan Amerika, maka kita tidak tahu apa yang dikembangkan di dalam sana. Ya, yang kita tahu adalah saat ini ada sebuah jaringan yang disebut dengan internet yang kita pakai sehari-hari. Nah, kalau dari definisinya, internet itu adalah sebuah jaringan, ya, sebuah network yang menghubungkan berbagai perangkat
atau banyak perangkat yang ada di dunia ini sehingga menjadi satu kesatuan. Ya, kita bayangkan saja misalkan eh, kalau kita menonton YouTube, ya, contoh paling gampang adalah kita menonton YouTube. Nah, YouTube ini punya koleksi video yang jumlahnya jutaan, gitu ya, jumlahnya jutaan. Kalau kira-kira kalau menurutmu videonya YouTube itu disimpan di mana toh? Coba saya mau tanya Raka. Ya, ini ada Raka. Raka, kalau menurutmu video YouTube yang jumlahnya jutaan itu disimpannya di mana? Raka bisa di unmute terus dicoba jawab. Ya, ini saya menjawab di chat ya, file. Video itu bentuknya memang file, betul ya. Kalau kamu punya eh, foto atau gambar atau video yang ada di HP-mu, itu disebut file. Ya, jadi tempat penyimpannya bukan file, tapi videonya itu berupa file video, namanya seperti itu ya. Jadi ada file, itu bisa file Microsoft Word, file dokumen, ada file Microsoft Excel yang kemarin pernah dikirimkan ya waktu semester kemarin. Kemudian ada file gambar yang belakangnya titik .jpg, misalkan ada file video yang belakangnya mungkin titik .mp4, mp4, dan seterusnya. Nah, video yang kita lihat di YouTube yang jumlahnya jutaan itu pasti kalau dilihat dari ukurannya atau size-nya itu pasti berapa ya? Berjuta-juta gigabyte, gitu kan? Kalau kamu punya penyimpanan di HP, misalkan ada memori eksternal ya, memori eksternal, misalkan kamu pasang 32 giga, itu kalau diisi video mungkin bisa masuk 1000 video misalkan. Ya, video kecil-kecil bisa masuk 1000. Nah, kalau jumlah videonya jutaan, kira-kira butuh memori eksternal berapa giga? Pasti banyak sekali ya. Nah, eh, YouTube ini punya komputer-komputer yang disebut dengan server. Ya, punya komputer-komputer yang disebut dengan server. Nah, server-server ini itu menyimpan video-video yang ada yang bisa kita lihat di YouTube. Ya, contohnya lah, paling gampang, eh, sering disuruh nonton videonya Pak Gandhi kan, video olahraga, itu kan diuploadnya di channelnya YouTube SDKI ya, misalkan. Nah, satu channel itu, kalau kita lihat YouTube SDKI, itu sekarang mungkin jumlah videonya banyak. Bentar ya, kita coba buka dulu aja. Oke, coba saya share screen. Ya, bentar-bentar, ada gangguan. Oke, kalau kita telusuri ya, SD.
Kristen Indonesia. Oke, dari halaman paling awal ini langsung kelihatan ya, di SDKI, channel SDKI, itu ada 590 subscriber. Ya, cepat sekali ya. Jadi dalam waktu mungkin 1 tahunan ini. 1 tahun sudah dapat subscriber 590. Ini dari siswa dan mungkin orang tua siswa SDKI. Lalu di sini ada keterangan ada 126 video. Ya, 126 video. Padahal kalau kita lihat di channel YouTube SDKI ini, ya, videonya ada yang durasinya 18 menit, 27 menit. Ini ada yang kelas 6 ya ini ya, gerak dasar PBB. Ini ada Jesse, ada Sam. Ini 3,5 menit. Kemudian ada ibadah 15 menit dan seterusnya ya. Beragam, rata-rata sekitar 30 menitan. Nah, kalau 30 menit video itu kan kurang lebih ya beberapa puluh mega ya, beberapa puluh mega atau bahkan mungkin sampai 100 megabyte. Nah, baru di channel YouTube-nya SDKI aja mungkin ini sudah 1 giga lebih videonya, gitu ya. Nah, bayangan aja di Kota Magelang yang sekolah-sekolah yang punya channel video, channel YouTube seperti ini, pasti butuh penyimpanannya banyak sekali. Ya, kita lihat yang paling lama ya, nih 1 tahun yang lalu. Apakah ini kelas 6 juga? Itu Oh, kelas betul. 6, Pak. Nah, betul ya. Ini yang sekarang kelas 6. Berarti ini adalah cikal bakal video di channel YouTube SDKI. Jadi awal mulanya karena ini belum pandemi ya, videonya masih di luar seperti ini. Nah, ini mungkin cuman untuk rekaman atau dokumentasi dari Pak Wawan, gitu ya. Rekaman dokumentasinya Pak Wawan. Nah, ini kemudian dikembangkan menjadi sarana untuk menyampaikan ibadah pagi atau ibadah awal tahun atau ibadah awal minggu dan sebagainya. Ya, kalau tadinya cuma ini rekaman gitu ya. Ini di mana ya? Kebun bibit Senopati, bukan ya? Ada yang masih ingat? Enggak inget, Pak. Oh, Anda ingat. Ini yang sebelahnya Pak Wawan siapa ya namanya ya? Ipeng. Oh, Steven. Ya. Oke. Nah, saya habis kondangan ketemu kakaknya Ipen, kakaknya Steven. Oke, ini ya. Jadi YouTube itu punya server yang isinya video-video. Ini contohnya video yang 1 tahun yang lalu, atau mungkin beberapa, 2020, hampir 2 tahun yang lalu ya, hampir 2 tahun yang lalu, itu masih ada di servernya YouTube. Jadi memang video ini akan terus bertambah, berkembang terus, sampai mungkin nanti orang-orang mulai bosan nonton YouTube, baru mungkin videonya akan berhenti bertambah, gitu ya. Nah, eh, si server YouTube ini itu kan bisa kita akses dari manapun ya. Saya punya tablet, saya punya HP, saya punya laptop, saya punya komputer, asalkan semuanya itu terhubung ke internet, itu bisa untuk mengakses YouTube. Betul? Nah, kalau kita mengakses YouTube itu berarti kita membangun jaringan, membangun hubungan antara perangkat yang kita pakai dengan servernya YouTube. Gitu ya, ada koneksi. Nah, koneksi ini bisa disebut dengan jaringan. Sehingga kalau kita bayangkan akan ada sebuah tempat yang dihubungkan ke banyak perangkat yang ada di dunia ini. Itulah yang disebut dengan internet. Jadi sebuah jaringan yang menghubungkan hampir semua perangkat yang ada di dunia ini. Nah, bisa dibayangkan ya, internet itu begitu
begitu hebatnya sehingga menggabungkan banyak perangkat yang ada di dunia ini. Kalau mungkin kalian pernah nonton eh, film superhero Spider-Man gitu ya. Spider-Man itu kan membuat jaring. Jaring itu kan antara satu titik dengan titik yang lain itu terhubung gitu ya. Nah, kurang lebih bentuk internet itu seperti itu. Jadi ada jaring-jaring yang menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat yang lainnya. Oke, itu internet. Nah, kemudian sekarang saat ini aplikasi yang ada di internet itu beraneka ragam ya, banyak sekali. Mungkin yang sudah saya tunjukkan tadi adalah YouTube, itu termasuk salah satu aplikasi yang berhubungan dengan hiburan. Ya, hiburan. Kita bosan, misalkan bosan mengerjakan sesuatu, kemudian selingannya saya mau nonton YouTube, misalkan seperti itu. Nah, itu termasuk di bidang yang berhubungan dengan hiburan. Nah, ini disebutkan Fidel ya. Ada TikTok. TikTok juga sama, berhubungan dengan hiburan juga. Kemudian WA. WA itu berhubungan dengan komunikasi. Nah, masih banyak hal yang berhubungan dengan internet atau yang kita sebut dengan aplikasi yang ada di internet. Saya ambil salah satu contohnya adalah misalkan marketplace. Pernah dengar istilah marketplace? Enggak, Oh, enggak pernah. Kalau saya sebut merek, mungkin akan pernah dengar. Pernah dengar Tokopedia? sering Pernah dengar Shopee? pernah. Nah, kalau kamu nonton di YouTube aja iklannya Shopee, iklan Tokopedia, dan seterusnya itu kan. Nah, yang saya sebutkan tadi contohnya Tokopedia dan Shopee itu disebut dengan marketplace. Kalau di bahasa Indonesia kan, marketplace itu adalah pasar. Ya, marketplace itu adalah pasar. Pasar tapi secara online. Nah, di pasar online tersebut kita bisa jual beli walaupun tidak melihat barangnya ya, cuma lihat foto. Betul kan? Ada yang pernah belanja online ini pasti. Paling enggak orang tuanya yang beli. Nah, ini Fidel angkat tangan. Nah, Fidel pernah beli apa, Fidel? Kayak porsi gaming gitu. Kursi gaming kayak yang dipakai siapa tadi? Lysander. Nah, Hampir mirip. hampir mirip. Lysander ini kan kursi gaming ya, kalau kita lihat. Lysander belinya online atau di Kota Magelang atau di Jogja gitu? Lysander. Dari tahun lalu Belinya di mana? lupa. Wah, lupa. Ya, belinya dari tahun lalu. Yang beli kamu apa orang tua? Beli sendiri? Ya, gitu ya. Contoh, kita beli kursi gaming. Mungkin kalau kita muter se Kota Magelang, ada yang jual nggak? Kayaknya ada sih, Pak. Kayaknya ada. Saya kok belum pernah masuk toko toko mebel yang jual kursi gaming. Masuk ke toko komputer juga nggak ada yang jual kursi gaming tuh. Ada Pak, saya pernah lihat Pak. Di mana? Saya juga pengen beli ini. Lupa daerah mana tokonya. Tapi di Magelang. Tapi di Magelang ya? Iya. Wah, berarti besok kalau pas lihat lagi ya, Sam, saya dikasih tahu di daerah mana kursi Ya, gaming. Pak. Nah, mungkin enggak perlu sebesar kursi gaming ya. Kalau kita belanja online itu mungkin beli sepatu atau beli makanan, gitu ya. Mungkin ada yang pernah beli makanan? Kalau makanan di Gojek, Pak. Nah, makanan yang maksudnya makanan yang bukan siap makan loh ya. Makanan misalkan makanan ringan, beli kacang atom atau beli sebangsa ciki-ciki dan sebagainya, itu kan ada juga di toko online. Ya, saya sering beli di Garuda Food. Ya, beli kacang aja online. Gitu ya. Kacang aja belinya online. Nah, itu contoh aplikasi yang kita gunakan tapi dia butuh internet juga. Kalau nggak ada internet, kita nggak bisa buka Tokopedia kan, nggak bisa buka Shopee. Nah, ini barusan yang disebutkan Fidel. Kalau makanan belinya di Gojek, GoFood gitu ya maksudnya. Nah, itu juga aplikasi internet juga. Kalau nggak ada kuotanya, nggak bisa buka Gojek kan, aplikasi Gojek nggak jalan. Kita mau pesen ojek nggak bisa,
mau pesan makanan GoFood, ShopeeFood juga nggak bisa. Itu juga contoh yang ada, tapi bukan marketplace ya. Ini orang berjualan, aslinya loh ya. Gojek itu kan dari ojek. Kalau kita dulu ada ojek pangkalan, ada ojek yang harus kita datang ke tempatnya, terus Pak, saya mau ke SDKI berapa? Seperti itu kan ojek waktu itu. Terus sekarang ada aplikasi yang membantu kalau kita mau pesan Gojek atau kita pesan Grab. Itu juga aplikasi yang membutuhkan internet yang menjangkau istilahnya usaha yang konvensional, usaha yang jadul. Tadinya itu cuma ojek pangkalan, diberi jaket, diberi helm, dikasih aplikasi, berubahlah dia jadi kegiatan yang online, gitu kan. Nah, itu contoh lain lagi. Jadi ada marketplace yang tempat jual beli, terus ada juga yang tadi GoFood, GrabFood, kemudian pengiriman paket dan seterusnya itu juga pakai internet. Nah, selain itu, ya, internet ini juga digunakan untuk pembelajaran. Nah, apa kalau yang pakai internet untuk pembelajaran? Ya, yang tadi ditugaskan Bu Sri dan Pak Wawan biasanya kalau di grup kelas itu ada tulisannya toh, atau saya malahan. Silahkan buka Schoology, folder apa, ada tugasnya harus dikerjakan, gitu kan? Itu juga Kalau itu aplikasi. Pak Sam, Gus. Ah, itu Pak Sam. Kalau Pak Bu Sri apa coba ya kita lihat. Kalau Bu Sri masih di fotokopi, di print. Ya, Enggak, ada psikologinya. ada Schoology-nya gitu ya. Nah, ini untuk pengumpulan ulangan bahasa Indonesia 1 sudah dikerjakan di Schoology. Nah, ada Schoology-nya juga, cuman masih mungkin ada yang print out gitu ya, ada yang fotokopi yang dibagikan. Itu Ada. untuk pembelajaran. Nah, lalu yang kalau misalkan pembelajaran tapi yang lewat WA juga ada. Bu Sri misalkan ngirim tugas PJJ minggu ini apa, itu ada lewat WA juga, itu juga pembelajaran. Dan kalau mau disebutkan terus-menerus, itu akan banyak aplikasi yang digunakan yang menggunakan internet. Gitu ya. Nanti kalau misalkan kamu sudah SMA gitu ya, kan pasti butuh yang namanya KTP ya. Kalau sekarang kan KIA. Nah, KTP dan KIA itu sebenarnya kalau misalkan itu hilang, kamu bisa cetak ulang di semua dinas kependudukan yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah nggak di Magelang, tapi KTP-nya dulu buatnya di Magelang, kemudian kehilangan KTP gitu ya, kamu posisi di Jakarta. Kemudian mau cetak ulang KTP juga bisa di Jakarta. Nanti keluarnya sama, ada fotomu, ada tanda tangannya, ada data dirimu, semuanya komplit. Padahal itu dicetaknya bukan di Magelang. Gitu ya. Nah, itu bentuk-bentuk aplikasi, bentuk-bentuk program ya, program atau saya sebutnya aplikasi aja, aplikasi yang ada di internet yang digunakan oleh kita saat ini dan itu sangat membantu kehidupan kita sehari-hari. Oke. Kemudian saya akan melihat hasil pekerjaan kalian ya yang kemarin. Kita lihat satu dulu. Yang sudah mengerjakan ya, misalkan Nares. Jadi tugas yang minggu kemarin itu adalah berhubungan dengan sejarah internet. Ya, nah, yang nomor 1, apa kepanjangan dari ARPANET? Ya, dijawab Nares, Advanced Research Project Agency Network. Ya, jadi Advanced Research Project, riset itu adalah penelitian, advance itu tingkat yang lebih lanjut, project itu proyek ya, proyek, kemudian network itu jaringan. Jadi ARPANET memang sebuah riset, sebuah penelitian yang lebih mendalam tentang jaringan.
Kemudian siapa yang disebut dengan the father of internet itu ada di video kedua kalau nggak salah. Ya, namanya ini Leonard. Kemudian apa jasa beliau dalam mengembangkan internet? Membantu mengembangkan internetnya. Semua yang berhubungan dengan internet pasti juga tugasnya atau perannya adalah mengembangkan internet. Coba kita lihat yang lain. Jawaban yang lain. Apa kenapa itu? Oke, Jessia. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Jasa si ini ada Paul Baran ya, ini bapak-bapak internet ya, ada Paul Baran, ada Leonard yang tadi itu penemu jaringan komunikasi terdistribusi atau distributed communication. Ya, oke. Alfa kenapa tunjuk jari? Ini kok berkumpul rame-rame di mana ini? Di sekolah? Sepertinya bukan. Halo Alfa, Afara. Pak Dikga. Oh, langsung bingung apa. Ini ada warna hijau ini, kayak di sekolah ya, tiang-tiangnya. Oke. Tapi jendelanya beda, berarti bukan di sekolah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah 4 tempat yang dihubungkan oleh ARPANET. Ini yang sudah berubah untuk digunakan dalam pendidikan ya. ARPANET yang pendidikan itu ada Stanford Institute, ada University of California, ini University of Santa Barbara, dan University of Utah. Ini negara bagian di Amerika Serikat. Ya, ada 4 universitas, masing-masing universitas ini terhubung. Jadi ada jaringan internet kecil gitu ya, menghubungkan 4 sekolah, 4 universitas yang ada di Amerika Serikat sana. Ini menjadi cikal bakal kita semua saat ini bisa terhubung ke internet. ARPANET kemudian dipecah jadi 2, yaitu ARPANET dan MailNet. Oke, ini jawabannya ya. Oke, itu sudah tugas yang minggu kemarin. Ya, seperti itu tugasnya. Enggak terlalu sulit karena ada di video. Jadi yang pasti adalah kalian nonton dulu videonya, nanti jawabannya ada di video. Gitu. Oke, nah sekarang kita ke bagian yang berikutnya. Singkat aja ini ya. Jadi kalau kita terhubung ke internet, kalau misalkan itu dinyalakan di HP-mu, ini ada siapa ini? Ava dan Geng. Oke, kalau kamu apa istilahnya menyalakan akses di HP, itu kan kadang di bagian atas itu ada muncul angkanya ya, berapa kilobyte gitu, berapa KB. Pernah lihat ya? Oke, ya itu nontonnya di HP. Oke, kita tonton video ini sekilas ya.
Oke. Nah, tadi di bagian akhir video itu ada yang belum terbaru gitu ya. Tadi kan yang jaringan untuk HP itu masih tulisannya 4G. Nah, dimulai di tahun 2021 kemarin, 2021 kemarin, itu ada beberapa operator seluler yang mulai mengembangkan jaringan yang namanya 5G, ya 5G. Nah, jaringan 5G, walaupun mungkin sekarang tidak terlalu belum banyak yang tahu gitu ya, belum banyak yang menggunakan, tapi lama-kelamaan nanti di tahun-tahun ke depan itu pasti akan banyak sekali HP yang muncul dengan tulisan koneksinya adalah 5G. Dan beberapa minggu yang lalu saya pernah baca di sebuah media di internet, itu ada tulisan seperti ini bahwa pemerintah mendorong operator seluler untuk mulai menutup koneksi 3G. Ya, di beberapa HP keluaran tahun sekitar mungkin 2015-2016 itu HP-HP yang keluar masih pakai koneksi 3G ya. Mungkin ada yang masih punya HP yang 3G, 3G, nggak punya, Fidel nggak punya. Ya, mungkin sekarang rata-rata HP-nya 4G. Tapi nanti kalau misalkan itu benar-benar ditutup jaringan 3G-nya, maka HP-HP yang jadul yang masih menggunakan koneksi 3G itu tidak bisa terhubung ke internet lagi. Ya, jadi diarahkan untuk orang-orang sekarang kalau membeli HP itu yang sudah koneksinya 4G atau yang lebih baru yang namanya 5G, 5G. Ya, 5 generation. Ya, mungkin salah satu fungsinya adalah agar nanti HP-nya lebih terupdate, bisa menjalankan aplikasi-aplikasi yang lebih baru dan sebagainya. Mungkin salah satu maksudnya seperti itu. Atau di balik itu ada maksud besar dari pabrikan HP agar HP-nya tetap laku. Gitu ya. Mungkin ada di sini yang menggunakan HP sampai bertahun-tahun atau semuanya HP-nya sering ganti-ganti. Fidel, HP terakhir belinya kapan? 2018. Nah, 2018 ya, berarti sudah sekitar hampir 4 tahun ya. Nah, ini berarti Fidel termasuk orang yang menggunakan HP-nya awet gitu ya, 4 tahun. Kalau saya yang punya pabrik HP, gitu kan, saya pasti nggak mungkin berharap setiap orang belinya satu HP dipakai 4 tahun baru beli lagi. Gitu kan. Kalau bisa setiap tahun setiap saya keluar memproduksi HP baru, Fidel beli. Itu kan. Harapannya kan pasti seperti itu kalau pabrik HP. Nggak mungkin, ini saya produksi sekarang, terus nanti awet HP-nya, bisa digunakan 4 tahun atau 5 tahun, baru beli HP lagi. Pabriknya bangkrut kalau seperti ini semua. Gitu kan. Ya, masa selama 4 tahun pabriknya nggak buat HP sama sekali. Itu kan. Karyawannya gajinya dari mana kalau nggak ada HP yang laku. Nah, itu mungkin salah satu trik dari pabrikan HP yang membuat agar koneksi 3G ditutup agar orang-orang yang HP-nya jadul, orang-orang yang HP-nya lama-lama sebelum tahun 2015 itu ganti HP baru semua. Bisa jadi seperti itu juga di balik berita yang seperti ini, gitu ya. Jadi mungkin ada banyak maksud yang lain-lain. Nah, kalau tadi kita perhatikan koneksi atau kecepatan ya, kecepatan itu satuannya bps atau bit per second. Wah ini, tapi HP-ku baru bulan Januari rusak nggak bisa dicas. Itu yang HP yang dibeli tahun 2018 itu, Fidel. Itu ya, nggak bisa dicas. Berarti kemungkinan konektor baterainya bermasalah atau malah mungkin baterainya sendiri yang bermasalah. Itu ya. Nah, masukkan ke service center Dell. Tanyakan dulu. Ini kalau diganti atau diperbaiki, bayarnya berapa? Kalau beli baru, lebih murah atau lebih mahal? Nah, itu kuncinya. Kalau sekarang servis gitu ya. Kalau Udah nggak bisa, Pak, HP-nya. nggak bisa Mati HP-nya, nggak bisa total nyala sama langsung. sekali. Gimana? Mati total. Mati total. Nah, jadi
kalau di HP itu kan ada mesinnya gitu ya, ada mesin, ada baterai. Di baterai itu ada kabel fleksi yang menghubungkan antara mesin dengan baterai. Nah, kadang itu konektornya yang rusak. Istilahnya nggak bisa klik itu sehingga kita cas HP-nya berjam-jam, baterainya nggak keisi karena itunya nggak masuk. Gitu. Tapi kalau posisinya seperti itu, kadang kita sambungkan ke listrik, HP-nya bisa dipakai. Jadi tanpa lewat baterai. Jadi HP-nya seakan-akan seperti laptop yang baterainya sudah drop. Dicolok ke listrik tapi dinyalakan bisa. Nah, itu artinya mungkin konektor konektor baterainya sudah nggak pas, lepas atau gimana dan sebagainya. Tapi kalau misalkan itu intern di mesinnya ya itu konektornya kenceng tapi dicas nggak bisa, tetap nggak bisa gitu. Sama-sama dua-duanya hasil akhirnya adalah mati total. Nah, berarti tandanya Fidel harus beli HP baru, Fidel. Beli HP barunya kelas 1 SMP, Pak. Waduh, masih beberapa bulan lagi. Nah, terus sekarang kamu pakai HP-nya siapa? Papa. Oh, masih ada HP yang bisa dipakai gitu ya. Mm-mm. Nah, Fidel kalau nggak ada HP sama sekali, ini Fidel kelihatan zoom-nya pakai HP ini. Nah, betul kan? Nah, kalau pakai laptop nggak mungkin digoyang-goyang seperti itu, kan? Punya laptop. Nggak punya laptop gitu ya. Besok SMP atau SMA, tugasnya makin banyak, mungkin perlu dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Kembali ke yang tadi, satuannya BPS. Satuannya BPS itu kalau kita terhubung ke internet, ya ada kecepatan. Selain itu ada yang disebut dengan kuota. Ya. Apa hubungan antara kecepatan dengan kuota? Secara mudah begini, kalau kecepatan koneksinya itu semakin cepat, maka kuota kamu akan semakin cepat habis. Betul atau salah? Betul. Nah, kamu beli kuota 10 giga misalkan, tapi kecepatannya tinggi, terus kamu download game terus, pasti cepat habis. Gitu kan? Dan itu nggak kerasa. Biasanya saya 10 giga itu habisnya 1 minggu, Pak. Tapi karena ini koneksi internetnya lancar, 10 giga saya habis 3 hari. Bisa jadi seperti itu kalau lancar. Kebalikannya, kalau kecepatan internetnya lambat sekali, ya 10 gigamu awet, nggak habis-habis. Tapi kamu jadi nggak bisa ikut Zoom, karena nanti putus-putus, suara saya juga putus-putus, atau mungkin gambar yang saya share tadi nggak kelihatan, dan seterusnya. Ya, itu satuan kecepatan itu BPS. Nah, BPS itu satuan paling dasar. Jadi nanti akan ada yang tulisannya KBPS. Ya, K itu artinya kilo atau 1000. Lalu ada juga yang satuannya MBPS. MBPS itu artinya mega, mega itu berarti juta. Nah, kalau misalkan kamu pernah melihat iklan ya, pernah melihat iklan kecepatan IndiHome. Ya, kalau kita internet di rumahnya IndiHome, kecepatannya adalah 20 Mbps. Atau mungkin kalau yang di SDKI, kecepatannya 50 Mbps. Artinya adalah kecepatannya dalam 1 detik itu bisa transfer sebesar 50 Mbps ya, 50 megabyte data. Ya, 50 megabyte data dalam 1 detik. Bayangkan kecepatannya seperti itu. Kalau kita mainnya adalah kuota, pakainya adalah kuota, pasti cepat sekali habisnya. Itulah sebabnya kalau di HP-mu ya kecepatannya segitu-gitu aja, mungkin nggak sampai lah 50 Mbps. Tapi kalau sekitar 10 sampai 20 Mbps masih ada HP yang bisa sampai, tergantung operator juga. Oke, jadi itu pengetahuan aja untuk tambahan informasi satuan kecepatan yang dipakai di internet. Oke, nah untuk minggu ini nanti akan saya share ya di grup kelas, itu adalah pertemuan 4 tentang kecepatan akses internet. Lalu ada juga soalnya. Soalnya ada, ada 3. Ya, nanti setelah mengerjakan soal ini, kamu akan lebih mengerti apa itu yang namanya bandwidth.
atau lebar pita data. Lalu apa toh kecepatan internet, kenapa kok satuannya seperti itu, dan sebagainya. Ya, nanti akan sebentar lagi saya share, nanti saya tulis di grup kelas ya. Jadi tugasnya nanti 1 minggu sampai PTS ya minggu depan. Kelas 6 ada PTS enggak? Enggak ada. Ya, kalau sementara belum ada, berarti tugasnya 1 minggu dulu aja, 1 minggu. Kemudian nanti kalau misalkan PTS ya TIK-nya kita liburkan nggak apa-apa. Ya, nanti lanjut lagi setelah PTS. Kalau kelas 6 mestinya ujian praktek sudah, terus setelah ini adalah ujian sekolah. Ya, persiapan ujian sekolah ya, berarti kelas 6. Kalau yang SMA itu nanti di bulan April, mungkin kalian di bulan awal Mei. Di awal Mei sudah ujian sekolah selesai. Itu awal Mei selesai, terus Juninya berarti sudah pengumuman. Ya, SMP lah kalian. Ya, Fidel bisa beli HP kan kalau SMP. Ya, nanti di bulan Juni sudah pengumuman pastinya. Ya, sudah dinyatakan lulus dari SDKI. Itu ya. Oke, Zoom-nya sampai ini aja cukup. Kemudian nanti tugas saya share di grup kelas ya. Di grup kelas yang ikut Zoom ini saya informasikan aja bahwa nanti bukanya adalah di semester 2 pertemuan 4. Gitu ya. Semester 2 pertemuan 4. Oke. Saya akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan ya. Sudah mau lulus. Kalau nanti ujian-ujian diusahakan jangan sampai sakit. Ya, jaga kesehatan. Di luar sana masih banyak virus corona yang berseliweran. Ya, masih banyak orang-orang yang positif, masih banyak yang terkena, masih menularkan dan sebagainya. Jadi saya mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, ada yang 3M dulu, terus jadi 5M, terus kemarin ditambah 1M lagi yang mengurangi makan bersama itu. Saya pernah dapat share dari teman yang kerja di rumah sakit di Jakarta sana, itu M-nya sekarang ada 12. Tapi mungkin ya belum sampai perlu kita sampai sebanyak itu. Paling enggak 5M itu sudah sangat membantu atau mencegah kita dari terkena atau kita tertular virus ini. Oke, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa besok Terima libur. kasih, Pak. Ya, jangan lupa besok libur tanggal merah. Oke, selamat sore.